Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufiq Farfarasyan dengan NPM 23403561643. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait pengembangan usaha kecil dan koperasi. Yang pertama di sini ada definisi dan jenis-jenis usaha kecil dan koperasi. Definisi usaha kecil adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum dengan jumlah tertentu, tenaga tertentu, dan nilai pendapatan tertentu. Jadi dengan definisi usaha kecil itu bisa disimpulkan bahwa yang pertama ada pendapatan, tenaga kerja, dan jumlah aset itu masih rancu atau masih abu-abu lah. Dikarenakan apa? Dikarenakan usaha kecil ini bisa dibilang usaha kecil itu masih abu-abu lah untuk dilakukan, apakah untung atau rugi. Jadi terus yang kedua ada jenis usaha kecil. Jenis usaha kecil beragam, mulai dari usaha kuliner, retail, hingga manufaktur. Setiap jenis memiliki karakteristik dan tantangan masing-masing. Selanjutnya ada definisi. Nah, koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggotanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Jadi definisi koperasi itu mencakup seperti kekeluargaan. Selanjutnya ada jenis-jenis koperasi. Koperasi itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah koperasi simpan pinjam, produksi konsumsi, dan koperasi serba usaha. Selanjutnya ada teori kecil menengah, teori klasik. Di sini ada teori klasik yang menekankan pada efisiensi produk dan persaingan sempurna UKM. Diyakini berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja. Jadi dengan teori klasik ini bisa disimpulkan bahwa teori klasik itu menciptakan lapangan kerja yang luas. Nah, di sini ada teori neoklasik. Teori neoklasik itu menekankan pada peran UKM dalam menciptakan inovasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui persaingan antar pelaku usaha. Next, di sini ada teori ekonomi struktural. Teori ini melihat para UKM dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pemerataan pendapatan terutama di wilayah pedesaan. Jadi bisa disimpulkan dalam teori ekonomi struktural itu mendorong mendorong usaha kecil dan menengah untuk membuka di desa, dikarenakan untuk pemerataan kesenjangan ekonomi itu sendiri. Pemerataan ekonomi itu sendiri. Selanjutnya itu ada prinsip asas dan landasan koperasi. Yang pertama ada prinsip koperasi. Prinsip koperasi itu mencakup keanggotaan terbuka, kontrol demokratis, partisipasi anggota, pendidikan dan pelatihan, kerjasama antar koperasi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Yang kedua adalah asas koperasi. Asas koperasi itu sendiri mencakup keanggotaan sukarela, manajemen demokratis, partisipasi ekonomi anggota, kemandirian dan otonomi, dan pendidikan koperasi. Yang ketiga adalah landasan koperasi. Landasan koperasi itu sendiri tertuang dalam Undang-Undang Koperasi yang mengatur tentang hak dan kewajiban koperasi.
serta peran pemerintah dalam pengembangan koperasi. Selanjutnya itu di sini ada ciri-ciri usaha kecil dan koperasi. Yang pertama, tenaga kerja. Usaha kecil dan koperasi umumnya memiliki jumlah tenaga kerja yang terbatas, yang sebagian besar itu merupakan anggota keluarga atau pekerja lokal. Jadi tenaga kerja itu sendiri sangat terbatas. Itu bisa dibilang dalam satu lingkup atau beberapa lingkup, seperti keluarga, pekerja lokal seperti yang saya jelaskan, atau bisa kerabat, atau juga bisa teman kita sendiri. Selanjutnya ada modal usaha kecil dan koperasi umumnya bersumber dari dana pribadi, pinjaman keluarga, atau pinjaman dari lembaga keuangan. Jadi bisa disimpulkan bahwa modal itu bisa pinjam dari bank atau pakai dana pribadi kita sendiri, atau bisa pinjam dari orang lain, mungkin kalau orang lainnya mau. Selanjutnya ada lokasi. Usaha kecil dan koperasi umumnya berada di lokasi yang strategis dan dekat dengan pasar atau sumber bahan baku. Jadi kalau mau usaha kecil itu balik modal, bisa dibilang carilah lokasi yang strategis untuk bisa balik modal. Selanjutnya ada pertumbuhan. Usaha kecil dan koperasi memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, namun juga rentan terhadap persaingan dan perubahan ekonomi. Jadi pertumbuhannya itu kadang bisa naik, kadang bisa turun, dikarenakan faktor yang paling penting itu ada persaingan antar usaha itu sendiri. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Yang pertama itu ada pengurus. Pengurus itu di sini juga ada pengawas. Jadi pengurus itu diawasi langsung oleh pengawas itu sendiri. Nah, pengurus itu mengkoordinasi manajer. Nah, sedangkan manajer itu Manajer itu mengkoordinasi unit usaha. Jadi unit usaha itu dikoordinasikan langsung oleh manajer, dan manajer itu dikoordinasikan langsung oleh pengurus. Jadi manajer mengkoordinasikan unit usaha. Nah, unit usaha itu banyak bermacam-macam unit usaha. Jadi unit usaha itu ada unit usaha baju atau makanan. Jadi unit usaha itu digerakkan oleh anggotanya itu sendiri. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil dan koperasi. Yang pertama adalah fasilitas permodalan. Pemerintah menyediakan berbagai skema kredit dan program bantuan modal untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi. Nah, nanti. Yang kedua ada pelatihan dan permodalan. Pemerintah menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha kecil dan koperasi. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur. Pemerintah membangun infrastruktur seperti pasar tradisional, gudang penyimpanan, dan akses transportasi untuk mendukung kelancaran usaha kecil dan koperasi. Nah, ini tantangan dan strategi pengembangan usaha kecil dan koperasi. Keterbatasan modal, keterbatasan teknologi, kurangnya keterampilan, persaingan kerja senior. Nah, upaya pemerintah itu seperti yang di PPT untuk untuk mencegah terjadinya hal-hal tantangan seperti ini, seperti keterbatasan modal. Pemerintah bisa memberdayakan modal itu sendiri. Keterbatasan teknologi, kurangnya keterampilan. Nah, pemerintah juga melakukan pelatihan itu sendiri. Jadi pemerintah itu mengadakan pelatihan untuk bagi orang yang membuka usaha atau orang yang mau masuk ke koperasi itu sendiri. Persaingan tidak seimbang dengan usaha besar menjadi tantangan bagi usaha
kecil, usaha kecil dan koperasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Usaha kecil dan koperasi merupakan keberadaan penting dalam perekonomian yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan anggota dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Usaha kecil didefinisikan berdasarkan jumlah aset, tenaga kerja, dan pendapatan sementara koperasi dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi. Berbagai jenis kecil seperti kuliner dan retail serta koperasi termasuk koperasi simpan pinjam dan produksi, memiliki karakteristik dan unik dan tantangan tersendiri. Teori-teori ekonomi menjelaskan peran UMKM dalam meningkatkan produktivitas, menciptakan inovasi, dan meningkatkan produktivitas, menciptakan inovasi dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Meskipun memiliki potensi pertumbuhan tinggi, usaha kecil dan koperasi menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, teknologi, dan persaingan dengan usaha besar. Pemerintah berperan dalam memperdayakan melalui fasilitas dalam pelatihan dan pengembangan infrastruktur. Jadi dalam kesimpulan ini bisa disimpulkan bahwa usaha kecil atau koperasi itu susah untuk bersaing dengan usaha-usaha besar, dikarenakan dalam segi teknologi, sumber daya, modal itu sangat jauh berbeda. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan Budia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.